Dua petarung sama-sama nggak terkalahkan juga, ada Darren Murphy sama si Master Evloev. Tapi kalau misalkan menurutku kayaknya pertarungan ini bakal sia-sia. Panitia Octagon! Welcome back Panitia Octagon. Kita mau bahas fightnya apa? Ini fight sebenarnya dua petarung sama-sama nggak terkalahkan juga, ada Darren Murphy sama si Master Evloev. Tapi kalau misalkan menurutku kayaknya pertarungan ini bakal sia-sia. Kenapa bakal sia-sia? Nanti kita tunggu di akhir video. Jadi sebelum kita bahas matchnya bakal kayak gimana, berjalannya kayak apa, kita perlu dulu fighternya tuh kayak gimana ya. Ada Darren Murphy kemarin terakhir baru menang lewat ini spinning elbow gitu. Itu menangnya gacor banget. Lebih dominan ke striking, jadi Murphy itu ya gitulah, mainnya tuh di featherweight bukan yang terlalu grappling gimana-gimana, lebih dominan ke striking. Terus kayak sejauh yang kulihat sebelum-sebelumnya nggak terlalu agresif gitu, dia lebih condong main pakai kaki belakang, jadi dia gerak kanan kiri mungkin sedikit counter gitu sekalinya masuk, nggak sebanyak itulah dia kayak yang main in fight-nya gitu. Terus takedown defense-nya agak tanda tanya kalau menurutku, karena kayaknya dia sejauh ini belum pernah ngelawan fighter yang wrestlingnya gacor gitu. Sedangkan di sisi lain ada Darren Murphy, ada Master Evloev, grapplingnya elit. Kelihatan banget dia lawan si Aljo sama Diego Lopez. Lawan Aljo itu salah satu match grappling yang paling menarik kalau misalkan aku bilang ya. Misalkan kalian nggak suka grappling, nonton aja matchnya itu. Terus dia juga berkali-kali di ronde 1 berusaha disubmit sama si Diego Lopez, tapi tetap kalem, dia tetap jaga composure-nya dan nggak kesubmit juga. Strikingnya kalau gue bilang cukup oke, dia masih bisa landing pukulan clean ke si Diego Lopez. Cuman ya kita nggak tahu levelnya bakal sejauh mana gitu kan. Chinnya juga dia kuat, beberapa kali kena pukulan juga di chinnya dia, cuman sedikit goyang aja, cuman nggak sampai tumbang. Tapi ya yang jadi masalah mungkin dia sering pull out fight aja sih, itu yang agak gimana gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita bahas dari kedua fighternya ini, cara menangnya gimana? Sama-sama punya cara menang. Nah, mulai dari si Evloev dulu aja kali ya. Evloev ini sebenarnya dia bisa dibilang lawannya ini nggak seberat itu kalau aku bilang, karena Evloev di ground itu bagus banget. Sedangkan kalau misalkan kita lihat si Murphy di ground itu yang meskipun dia lawan Amir Khani apa gitu namanya, sebentar aku cek dulu. Ya, Amir Khani, yang waktu dia lawan Amir Khani aja, dia di awal tuh lumayan didominasi di ground gitu. Amir Khani apa Arantico ya? Arantico deh kayaknya, dia lumayan didominasi di ground sampai akhirnya dapat satu pukulan yang bikin dia menang. Emang mungkin di pukulannya aja sih itu. Cuman secara striking Murphy cukup oke. Cuman dia nggak susah buat di-press, ini masalah. Lawan Josh Emmett pun kayak gitu juga. Cuman karena reach-nya dia lebih panjang, jadi itu memudahkan dia buat landing pukulan lebih dulu. Itu kalau menurutku ya. Tadi kan Evloev dulu ya, sorry. Nah, jadi buat ngalahin si Murphy, Evloev harus ngapain? Kalau menurutku, si Murphy kan sukanya main pakai kaki belakang, tumpuannya di belakang. Artinya dia tuh nggak terlalu susah buat di-press sampai ke cage gitu. Jadi, ya mungkin di awal bisa main agak nge-press dulu, atau mungkin kasih leg kick-nya dulu buat matiin pergerakannya, sama yang kau bilang lawan Holloway itu. Sampai dia nyentuh di cage belakang. Begitu dia nyentuh di cage belakang, entah shoot double leg takedown apa single leg, karena takedown defense-nya Murphy yang kulihat memang nggak sebagus itu juga gitu loh. Nah, cuman yang jadi masalah di sini hati-hati kecolongan. Kenapa? Karena ya si Murphy cukup kreatif aja gitu. Jadi hati-hati kecolongan sampai bawah, udah habisin aja di situ. Harusnya bisa finish harusnya. Tapi nggak tahu lagi kalau misalkan ternyata defense-nya cukup oke sampai ronde 5 pun berakhir, jadi ya who knows gitu. Nah, sekarang ini caranya Darren Murphy buat ngalahin Evloev di UFC Fight Night nanti gitu kan. Yang pertama udah pasti, karena dia punya reach yang lebih panjang dan lebih tinggi juga kayaknya kalau nggak salah. Dia harus jaga jarak dulu, main aman dulu. Tapi kalau misalkan menurutku kurang-kurangin pakai kaki deh kayaknya. Atau mungkin ngetip gitu, tapi tipnya harus cepat karena rawan banget tiba-tiba ditangkap gitu, bawa ke bawah
kayaknya Murphy agak nggak siap deh kalau buat itu ya. Aku nggak tahu lagi ya, tapi ya ini menurutku aja ya. Kalau bisa pasang stance kayak Rob Font kemarin waktu lawan si Chiwiwis itu, dia low banget, rendah banget. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat supaya dia nggak perlu nge-scrollnya enak gitu loh, buat ngehalang takedownnya dia gitu. Jadi center gravity-nya udah low, cuman ya itu tetap bisa dimanfaatin juga sama si Evloev gitu, entah pakai pancing buat leg kick karena kakinya susah gerak kan, dan nancep di bawah gitu mau ngecek gimana. Cuman itu bisa dicoba karena jauh lebih berbahaya kayaknya takedownnya si Evloev gitu kalau menurutku ya. Terus, nah ini kalau misalkan Murphy mau menang, kayak ini harus finish dengan cara apa? Waktu si Evloev lawan Diego Lopez itu kelihatan banget dia kena pukulan clean. Emang dia nggak KO, tapi dia goyang. Nah, kalau menurutku, kalau misalkan mau finish, Murphy nggak bisa kayak ngandelin satu pukulan dus terus jatuh gitu, enggak. Tapi satu power punch, begitu dia goyang harus dikasih follow up. Entah misalkan nanti kena straight terus tambahin hook kiri, ground and pound di bawah, atau mungkin tiba-tiba habis straight apa kombinasi terus head kick-nya muncul, itu lebih bisa chance buat menangnya kayak bakal lebih tinggi gitu, bisa bikin tidur juga kan si Evloev itu. Jadi kalau misalkan menurutku itu harus kasih follow pukulan, nggak bisa cuma satu power punch aja terus dijaga jarakin lagi atau apa gitu, kayaknya susah juga karena chinnya cukup kuat juga si Evloev gitu. Sama kalau bisa coba survive sampai round 3 ke atas, karena si Evloev ini sebelumnya setauku ya, dia belum pernah main 3 ronde, stamina-nya pun kita nggak tahu kayak apa, cuman harusnya kalau misalkan dia grappler ada lah kayaknya stamina-nya, cuman ya Murphy-nya yang harus menyesuaikan lagi gitu. Ya, sama satu lagi mungkin cara menangnya Murphy bisa lewat Evloev pull out. Dah itu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan menurutku di match ini tetap yang menang bakal si Evloev karena dia jauh lebih lengkap kalau menurutku. Secara yang kelihatan ya. Terus resume fight-nya juga dia kelihatan pernah lawan striker, dia pernah lawan grappler elite Aljo. Diego Lopez juga cukup oke meskipun kalah lawan Volkanovski. Cuman ya cukup all rounder lah, dia lebih lengkap aja gitu senjatanya gitu. Di ground juga lebih ngeri, dimana di sisi lain gitu Tyron Murphy ini kita nggak tahu kekuatannya dia di ground tuh sejauh apa gitu, karena berkali-kali dia cukup dikontrol gitu. Mungkin ya ada momen dia bisa balikin berdiri lagi, cuman nggak membuktikan skill dia di ground aja sih kalau menurutku ya. Jadi kesimpulan akhir kayaknya Evloev bakal menang lewat decision, atau mungkin paling bagus bisa submit ronde akhir kali ya, ronde 4 gitu mungkin ya, ronde 3, ronde 4 submission cukup bisa. Kayaknya itu dulu deh, apa ya. Nah, ini terakhir, kenapa aku bilang pertarungan ini sia-sia kayak di awal tadi gitu. Karena kalau mereka menang lawannya Volkanovski. Gitu. Sekarang bingung juga gitu kalau misalkan mau sebut ngalahin Volkanovski pakai cara apa gitu kan, nggak tahu juga gitu. Cuma mungkin kalau misalkan Tyron Murphy lawan Volk agak susah. Karena Volk emang meskipun dia pendek, jangkauannya terpanjang, IQ-nya main banget, jauh lebih lengkap juga daripada Murphy. Jadi bisa gue bilang kayaknya Volk bakal tetap menang meskipun dia udah tua gitu. Kecuali power punch-nya masuk gitu, yang nggak tahu lagi. Cuma udah nggak segoblok itulah si Volk. Nah, si Evloev mungkin masih ada chance buat menang lawan Volkanovski, dan mungkin bakal jadi match up yang asik gitu karena di ground mereka sama-sama elit. Striking mungkin Volk lebih unggul sedikit lah ya. Cuman nggak tahu nanti caranya Evloev nge-mix striking sama grapplingnya dia bakal kayak gimana gitu. Jangan sampai pull out aja deh tuh orang pokoknya. Ya kalau misalkan menurut kalian gimana, kalian komen aja di bawah siapa yang bakal menang. Terus nextnya lawan Volkanovski mereka bisa apa gitu. Kalian komen aja prediksi kalian. Mungkin misalkan ntar live di TikTok atau di itu kalian tontonin aja, kita bisa bahas bareng nextnya di situ. Oke?